Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin. Masih pada semangat dong hari ini? Tentunya, kemarin sudah libur dong. 2 hari. Nah, hari ini hari Senin harus semangat. Oke teman-teman, Bu Alin gak kelihatan nih wajahnya ya sekarang ya. Bu Alin gantikan nih sama yang kerudung pink. Hai. Nah, minggu ini kita sudah masuk ke mengenal kendaraan udara. Nah, teman-teman sebelumnya jangan lupa baca doanya, baca Al-Fatihah dan doa belajarnya. Oke. Nah, kita mulai masuk ya ke mengenal kendaraan udara. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu transportasi udara? Apa ya? Nah, transportasi atau angkutan udara adalah suatu kegiatan yang dilakukan di udara menggunakan pesawat udara atau sejenisnya sesuai fungsinya seperti untuk mengangkut penumpang, kargo atau barang-barang dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Ada juga yang hanya sekedar untuk berwisata di udara. Nih, macam-macam kendaraan udara. Nah, teman-teman, macam-macam kendaraan udara itu tadi sudah Balin bilang ada yang merupakan transportasi atau angkutan, ada juga yang untuk berwisata, ada juga jenis-jenis yang lainnya. Balin jelaskan satu persatu, oke? Nah, di sini ada para layang. Nah, teman-teman pernah lihat kah? Balon yang seperti ini, melengkung seperti ini, biasanya kalau di TV-TV itu dia terjun dari pesawat, lalu terbang melayang di udara. Nggak lama dari itu pencet tasnya, keluarlah parasut ya. Ini adalah para layang ya. Nah, atau juga biasanya di ini nih temennya gantole. Nah, ini ada gantole juga ya. Di puncak itu ada suatu tempat di atas bukit itu disediakan lapang terbangnya itu untuk terbang para layang dan gantole. Kita sudah siap, posisikan badannya, terus lari sekencang mungkin, baru terbang di udara. Nah, dua jenis ini, para layang dan gantole ini, biasanya juga ada di salah satu cabang olahraga ya. Biasanya di olahraga dunia ya. Selanjutnya ada, wah apa nih? Pasti udah pada tahu dong, yang balon besar berwarna-warni lalu ada keranjangnya bisa dinaiki oleh manusia atau orang, itu namanya adalah balon udara. Nah, balon udara ini biasanya ada di tempat wisata ya. Kalau di Indonesia, Bu Alin belum tahu ada di mana, tapi biasanya kalau di Turki, di luar negeri itu ada beberapa tempat wisata yang kita bisa naik balon udara. Balon udara itu bisa terbang menggunakan gas, teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat ada pesawat tempur atau pesawat jet. Ini dia. Nah, pesawat tempur atau pesawat jet ini biasanya dimiliki oleh negara-negara, digunakan untuk membawa senjata, untuk berperang, untuk melindungi suatu daerah. Biasanya badan pesawat ini sudah dilengkapi dengan berbagai senjata, teman-teman. Nah, ini pesawat jet atau pesawat tempur ini biasanya juga diperlihatkan oleh TNI Angkatan Udara ya. Mereka yang mengoperasikannya itu biasanya juga ketika acara-acara pembukaan seperti itu. Mereka akrobat memakai pesawat. Nah, selanjutnya, gambar apa ini ya? Pastinya sudah pada tahu dong. Ini pesawat antariksa atau teman-teman mengenalnya dengan nama roket. Betul sekali. Nah, ini biasanya dioperasikan oleh astronot. Nah, kalau ini nggak bisa dipakai wisata, juga nggak bisa untuk terbang dari kota ke kota. Biasanya kalau pesawat antariksa itu digunakan untuk menjelajah ruang angkasa. Ya, ada yang terbang ke bulan atau ke planet selain bumi.
ya. Bisa juga dia membawa apa itu? Kayak semacam antena gitu, satelit. Nah, biasanya itu dioperasikan oleh astronot ya. Selanjutnya ada pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini adalah angkutan yang digunakan di udara. Selanjutnya ada helikopter. Helikopter ini biasanya ada helikopter untuk bertempur ya, ada juga helikopter untuk transportasi dan biasanya digunakan untuk liputan. Nah, biasanya itu reporter meliput keadaan jalan atau kondisi di bawah menggunakan helikopter supaya terlihat dari atas. Ya, dia melakukan liputan dari atas supaya bisa ditampilkan di televisi dan kita bisa tahu informasinya. Itu helikopter, dia terbang menggunakan baling. Selanjutnya ada pesawat capung. Nah, kalau ini jarang kita lihat ya, karena pesawat capung itu sebetulnya dulu pertama kali orang yang menciptakan pesawat itu pertama dari pesawat capung. Dia menerbangkannya diri sendiri dulu ya. Jadi cuma bisa dipakai sama satu orang. Kalau itu biasanya ada di hobi ya. Hobi merakit-rakit pesawat. Nah, ini adalah sebagian macam-macam kendaraan udara. Nah, terus di mana sih kalau misalnya pesawat itu parkirnya kan kayaknya rasanya kita jarang sekali lihat pesawat. Nah, sekarang kita main ke bandar udara. Yuk, nonton ya. Sekarang kita menuju bandara ya nak. Ini adalah bandara, tempat pesawat lepas landas dan mendarat. Pesawat adalah kendaraan udara. Jika kita mau ke suatu tempat dan menggunakan pesawat, kita harus ke bandara dulu. Karena bandara adalah tempat pemberhentian pesawat. Melalui bandara, penumpang naik dan turun ke atas pesawat. Nah, itu tadi bandar udara itu tempatnya pesawat-pesawat itu parkir teman-teman ya. Juga digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, sekarang Bu Alin mau tanya, ada yang tahukah teman-teman di sini siapakah yang mengemudikan transportasi udara? Sekarang kalau misalnya pesawat, biasanya sama siapa ya? Pasti pada tahu dong. Tugas utama pilot memang menjadi supir untuk pesawat. Pilot. Pilot Kita itu dengarkan bertugas ya. menerbangkan pesawat dengan baik dan mementingkan keselamatan penumpang. Yang dilakukan antara lain memastikan terbang di ketinggian yang aman dengan kecepatan yang tidak membahayakan. Pilot harus memastikan pesawat terbang dan mendarat dengan lancar dan selamat serta tepat waktu. Selain itu, juga harus bisa memperkirakan cuaca serta memberikan peringatan kepada penumpang jika terjadi bahaya. Nah, itu dia. Teman-teman sudah mengenal tugasnya pilot, oke? Nah, selanjutnya Bu Alin mau kasih tahu teman-teman apa sih manfaat dari kendaraan udara. Nah, yang pertama itu untuk menghemat waktu tempuh. Biasanya kalau misalnya dulu pernah Bu Alin tuh ke Surabaya, kalau pakai kereta itu Bu Alin tempuh dengan waktu 13 jam. Wow, hampir setengah hari Bu Alin diem di kereta. Itu kalau menggunakan kereta. Nah, lalu Bu Alin juga pernah sama Rakana itu naik pesawat ke Surabayanya. Ternyata kalau naik pesawat itu Bu Alin hanya butuh waktu 1 jam untuk sampai di Surabaya. Jadi manfaat kendaraan udara itu salah satunya adalah untuk menghemat waktu tempuh. Berikutnya juga untuk mempermudah mencapai tujuan yang tidak dapat ditempuh oleh kendaraan laut atau darat. Biasanya antar negara atau namanya penerbangan internasional ya. Nah, sebagai transportasi nasional ataupun internasional itu maksudnya kayak misalnya
terbang dari Jawa ke Sumatera, terbang dari Jawa ke Papua, atau internasional, misalnya dari Indonesia ke Dubai, dari Indonesia ke Amerika, itu penerbangan internasional. Juga selain itu untuk mengirim barang antar pulau, provinsi, bahkan antar negara. Teman-teman pasti mamanya tahu apa itu ekspor dan impor, yaitu mendatangkan atau mengirim barang-barang antar negeri ya. Ada juga untuk menjelajah ruang angkasa, yaitu roket. Nah, tapi kenapa ya kita jarang sekali menggunakan transportasi udara? Karena mungkin tujuan kita dekat. Ya, dapat menggunakan kendaraan darat atau laut seperti mobil atau bis ataupun kapal laut. Nah, seperti antar provinsi itu kita bisa menggunakan kapal laut. Kalau misalnya antar kota kita bisa menggunakan mobil atau bis. Terus tiketnya mahal teman-teman, dan harus beli asuransi jiwa ya. Oleh karena itu menjadi mahal karena memerlukan biaya yang besar sekali kalau naik pesawat itu. Nah, ini ada gambar tiket, ini ada gambar uang, tuh lihat tuh, uangnya harus banyak baru kita bisa beli tiket pesawat, baru kita bisa terbang. Selanjutnya, karena bandar udara hanya tersedia di beberapa kota besar. Apakah teman-teman pernah lihat ada bandara di Cianjur? Enggak kan? Nah, bandara itu adanya di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, ya. Gak ada itu di Cianjur, karena itu kita jarang sekali menggunakan pesawat. Nah, ini dia bandara. Ada suatu gedung, nah itu untuk memproses penumpang, dan ada landasan pacu udara itu untuk terbang dan untuk sampai untuk lepas landas pesawatnya. Ini ada beberapa pesawat, ada banyak sekali kalau di bandara itu teman-teman. Tugas hari ini teman-teman bisa buka buku kendaraannya halaman 20. Di sana ada menghubungkan gambar ketulisan. Ada gambar pesawat, helikopter, dan balon udara. Nah, nanti teman-teman tarik garis ya, seperti ini, ke gambar yang tepat atau ke kata yang tepat. Oke, setelah itu warnai ketiga gambar tersebut. Selanjutnya, Bulan kemarin sudah kasihkan lembar aktivitas. Teman-teman di sana tugasnya adalah menggunting. Ada darat-darat, air-air, dan udara-udara. Nanti teman-teman gunting lalu tempelkan ke gambar yang tepat. Manakah kendaraan darat, mana kendaraan air, dan mana kendaraan udara. Selanjutnya, nanti Bu Alin kasihkan minta tolong Mama untuk menulis di buku merahnya. Kita mengulang kembali untuk sama seperti soal yang sebelumnya, tanda kurang dari atau lebih dari ya. Nanti teman-teman kasih tanda seperti ini, set ke angka yang lebih besar. Oke. Selanjutnya kita menuju ke hafalan. Hafalan apa ya? Nah, kita surat hafalannya minggu ini yaitu Al-Ma'un ya. Di sini teman-teman boleh nonton Riko. Kalau misalnya belum hafal semuanya, boleh 1 atau 2 ayat dulu setor ke Bu Alinnya ya. Selamat mendengarkan. Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Berikut hafalannya tadi Al-Ma'un.
Berarti ada 4 bintang hari ini ya. Teman-teman harus tetap semangat, oke? Jangan lupa juga untuk membaca ya. Oke teman-teman, jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin jika tugasnya sudah selesai dan kumpulkan ke Bualin. Bualin tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.